masyarakat. Pembangunan adalah proses sosial yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara negara dan warga negara dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan perencanaan atau kecukupan anggaran, tetapi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap proses pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, partisipasi rakyat menjadi konsep kunci yang tidak dapat dipisahkan dari administrasi publik modern. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan yang pasif, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki peran, kepentingan, dan kapasitas untuk turut menentukan arah pembangunan. Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan berisiko menjadi tidak responsif, tidak berkelanjutan, dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Secara historis, gagasan mengenai partisipasi publik berakar dari praktik demokrasi yang berkembang sejak Yunani kuno. Pada masa itu, demokrasi dijalankan dalam bentuk demokrasi langsung, di mana warga negara berkumpul dalam majelis rakyat untuk membahas dan memutuskan persoalan-persoalan penting negara. Meskipun partisipasi pada masa tersebut masih terbatas pada kelompok tertentu, seperti laki-laki dewasa yang berstatus warga negara, praktik ini menandai pengakuan awal bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya negara modern, praktik demokrasi mengalami perubahan signifikan. Pertumbuhan jumlah penduduk, kompleksitas masalah publik, serta perkembangan institusi negara menyebabkan demokrasi langsung tidak lagi sepenuhnya dapat diterapkan. Namun demikian, semangat partisipasi tetap dipertahankan dan diadaptasi ke dalam berbagai mekanisme demokrasi perwakilan dan partisipatif. Dalam konteks inilah partisipasi publik menjadi semakin relevan sebagai sarana untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan proses pemerintahan. Partisipasi publik dapat dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses kebijakan publik. Keterlibatan ini mencakup tahap perencanaan, ketika masyarakat dilibatkan dalam identifikasi masalah dan penentuan prioritas pembangunan, tahap pengambilan keputusan, ketika aspirasi masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, tahap implementasi, ketika masyarakat berperan langsung dalam pelaksanaan program, serta tahap evaluasi, ketika masyarakat menilai efektivitas dan dampak kebijakan yang telah dijalankan. Dengan demikian, partisipasi publik menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta ikut bertanggung jawab atas hasil pembangunan. Partisipasi tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan publik, tetapi juga meningkatkan kualitas kebijakan itu sendiri. Karena kebijakan yang dirumuskan dengan melibatkan masyarakat cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Partisipasi publik memiliki berbagai bentuk dan dimensi. Partisipasi dapat bersifat langsung, misalnya melalui keikutsertaan warga dalam musyawarah, forum konsultasi publik, atau kegiatan gotong royong dalam pembangunan. Partisipasi juga dapat bersifat tidak langsung, melalui mekanisme perwakilan dalam lembaga-lembaga formal seperti dewan, komite, atau komisi. Selain itu, partisipasi dapat berlangsung secara formal, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan prosedur administratif, maupun secara informal, yang tumbuh dari inisiatif masyarakat dan praktik sosial sehari-hari. Keragaman bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa partisipasi publik bukanlah konsep yang kaku. Sebaliknya, partisipasi bersifat dinamis dan kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Dalam masyarakat yang demokratis, partisipasi publik menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kaitannya dengan pembangunan, konsep partisipasi publik tidak dapat dilepaskan dari administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan cabang administrasi publik yang berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui proses pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Administrasi pembangunan menekankan bahwa pembangunan harus dilakukan oleh rakyat, bersama rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi prasyarat utama keberhasilan administrasi pembangunan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan, sementara masyarakat berperan sebagai pelaku aktif yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Hubungan ini bersifat timbal balik dan saling melengkapi. Partisipasi warga negara dalam administrasi pembangunan mencakup keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan administratif, perumusan kebijakan, serta implementasi kebijakan publik. Partisipasi ini tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses mobilisasi warga negara yang disengaja dan sistematis, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Keterlibatan warga negara dalam pembangunan memberikan berbagai keuntungan yang signifikan. Pertama, partisipasi menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, perasaan, dan pemikiran mereka secara terbuka. Dengan adanya ruang partisipasi, masyarakat merasa diakui sebagai bagian dari proses pemerintahan. Kedua, partisipasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam melakukan pekerjaan yang bersifat konstruktif, sekaligus membuktikan bahwa mereka mampu memikul tanggung jawab sosial. Ketiga, partisipasi memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan, sehingga mendorong keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pertumbuhan partisipasi warga negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di negara berkembang, partisipasi seringkali didorong oleh upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif. Sementara itu, di negara maju, partisipasi tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran warga negara akan hak dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan demokratis. Secara umum, terdapat 3 faktor utama yang mendorong pertumbuhan partisipasi warga negara, yaitu perluasan kegiatan dan fungsi pemerintah, ledakan pengetahuan dan teknologi komunikasi, serta kegagalan birokrasi yang dirasakan oleh masyarakat. Perluasan fungsi pemerintah menyebabkan semakin banyak kebijakan dan program yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat. Ledakan pengetahuan dan teknologi komunikasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan lebih cepat dan luas, sehingga meningkatkan kesadaran kritis terhadap kebijakan publik. Sementara itu, persepsi terhadap kegagalan birokrasi mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, sebagai bentuk upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dalam proses administratif, partisipasi masyarakat dapat dibedakan ke dalam 3 jenis utama. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan penentuan prioritas pembangunan. Kedua, partisipasi dalam implementasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, baik secara individu maupun melalui kelompok atau organisasi masyarakat. Ketiga, partisipasi dalam evaluasi, di mana masyarakat berperan dalam menilai keberhasilan, kekurangan, dan dampak kebijakan yang telah dilaksanakan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga mencakup berbagai area strategis pembangunan. Di antaranya adalah pengembangan dan perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam seperti tanah dan air, peningkatan kesehatan masyarakat, serta perluasan akses dan kualitas pendidikan. Dalam area-area ini, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan, karena masyarakatlah yang paling memahami kondisi dan kebutuhan lokal. Salah satu contoh konkret penerapan partisipasi publik dalam administrasi pembangunan adalah pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di tingkat desa. Permasalahan sampah seringkali menjadi kendala serius yang berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menyebabkan penumpukan limbah, pencemaran lingkungan, serta meningkatnya risiko penyakit. Pendekatan pembangunan yang bersifat top-down,
di mana kebijakan dirancang dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah, terbukti tidak cukup efektif dalam mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Melalui sosialisasi dan edukasi, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah, termasuk prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Pembentukan kelompok pengelola sampah di tingkat komunitas menjadi langkah strategis untuk mengorganisasi pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah secara berkelanjutan. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif. Partisipasi masyarakat memperkuat kelembagaan lokal, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis daur ulang dan pengelolaan limbah. Sebagai refleksi akhir, dapat ditegaskan bahwa partisipasi publik merupakan elemen yang sangat fundamental dalam administrasi pembangunan dan menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, demokratis, serta berkeadilan sosial. Pembangunan yang hanya berorientasi pada capaian fisik, angka statistik, atau keberhasilan administratif semata, tanpa melibatkan masyarakat secara aktif, berisiko kehilangan makna substantifnya. Tanpa partisipasi publik, pembangunan dapat menjauh dari kebutuhan real masyarakat dan bahkan memperlebar kesenjangan sosial yang ada. Pembangunan yang berkelanjutan pada dasarnya menuntut keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor yang turut menentukan arah, prioritas, dan bentuk pembangunan itu sendiri. Keterlibatan ini harus dimaknai sebagai proses yang berkelanjutan, bukan sekadar pelibatan sesaat atau formalitas administratif untuk memenuhi tuntutan prosedural. Partisipasi publik yang sejati menuntut adanya ruang dialog yang terbuka, akses informasi yang memadai, serta kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, tantangan utama bagi para pemimpin dan administrator publik di masa depan tidak lagi sebatas pada kemampuan teknokratis dalam merancang kebijakan yang efisien dan efektif. Tantangan yang jauh lebih kompleks adalah bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang mampu merangkul keragaman aspirasi masyarakat, mengelola perbedaan kepentingan, serta menjembatani kesenjangan antara negara dan warga negara. Pemimpin publik dituntut untuk memiliki sensitivitas sosial, kemampuan komunikasi, dan komitmen moral untuk mendengarkan serta menghargai suara masyarakat. Dalam konteks ini, penciptaan ruang partisipasi yang inklusif, memberdayakan, dan bermakna menjadi keharusan. Ruang partisipasi tidak hanya harus tersedia secara formal, tetapi juga harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Partisipasi yang inklusif berarti melibatkan kelompok-kelompok yang selama ini cenderung terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, kelompok minoritas, serta komunitas lokal yang memiliki keterbatasan akses terhadap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi publik tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Perubahan paradigma ini juga membawa implikasi terhadap cara keberhasilan pembangunan diukur. Keberhasilan tidak lagi semata-mata diukur dari seberapa cepat program dilaksanakan atau seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan, memiliki rasa kepemilikan, dan memperoleh manfaat yang nyata dari pembangunan. Ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari proses, mereka akan lebih terdorong untuk menjaga, merawat, dan melanjutkan hasil-hasil pembangunan tersebut secara mandiri. Partisipasi publik juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan, ruang bagi praktik-praktik penyimpangan dapat diminimalkan. Masyarakat berperan sebagai pengawas sosial yang memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan dijalankan sesuai dengan tujuan dan kepentingan publik. Dengan demikian,
Partisipasi publik tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Pada akhirnya, partisipasi publik harus dipahami sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan bangsa. Investasi ini tidak selalu menghasilkan dampak yang instan, tetapi memiliki efek yang mendalam dan berkelanjutan terhadap kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan partisipasi publik yang autentik dan berkesinambungan, masyarakat dapat bertransformasi dari sekadar objek kebijakan menjadi pelaku utama pembangunan yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa masa depan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat. Pembangunan yang sejati bukanlah pembangunan yang dipaksakan dari atas, melainkan pembangunan yang tumbuh dari bawah, berakar pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta diarahkan untuk kepentingan bersama. Melalui partisipasi publik yang bermakna, tujuan akhir pembangunan, yaitu terwujudnya kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan kehidupan demokratis yang sehat, dapat benar-benar diwujudkan.